Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Ramadhani, NIM 212020 386220103 ingin mengumpulkan ulangan tengah semester saya agar mahasiswa tidak melakukan hal korupsi dan dapat mengetahui risiko jika melakukan korupsi serta tahu cara menghindari perbuatan korupsi. Yang kedua, dapat dilakukan dengan melalui pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar. Yang ketiga, tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri. Gaya hidup yang harus dilakukan generasi penerus, adil, berani, peduli, merupakan sikap kepada orang lain. 4. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Yang kelima, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Yang keenam, pengkhianatan kepercayaan adalah bentuk korupsi yang paling sederhana. Semua yang berkhianat atau yang mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterima oleh koruptor. Yang kedua, penyalahgunaan kepercayaan merupakan bentuk korupsi di tingkat menengah. Penyalahgunaan kepercayaan ialah segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik di tingkat negara maupun lembaga struktural lain termasuk lembaga pendidikan, tanpa memperoleh keuntungan dari materi penyalahgunaan kekuasaan agar bisa memperoleh keuntungan materi. Yang ketiga, penyimpangan kekuasaan dilakukan untuk memperoleh keuntungan materi, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketujuh, corruption adalah korupsi atau kriminal atau niat dikaitkan dengan faktor moral, budaya, individu, keinginan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kesempatan dikaitkan dengan faktor sistem, struktur sosial, politik, ekonomi, struktur pengawasan, hukum, dan kelembagaan. Yang kedelapan, politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, misalnya terjadi ketidakstabilan politik, kepentingan politis, pemegang kekuasaan bahkan saat meraih dan mempertahankan kekuasaan. Korupsi pada tingkat pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang publik untuk kepentingan pribadi. Tergolong korupsi yang disebabkan oleh konsentrasi politik korupsi. Yang kesembilan, melakukan penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ke-10, peta strategi. KPK memberantas korupsi berupa balance scorecard yang terdiri dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, pemangku kepentingan. Yang ketiga, proses internal. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. 11. Aspek perilaku individu. Sifat tamak. Korupsi adalah kejahatan profesional yang tamak. Mereka sudah berkecukupan tapi serakah karena mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. B. Aspek sosial yang disebabkan karena dorongan keluarga. 12. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang terjadi karena 4 faktor. 1. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadi korupsi. Perilaku ini ditimbulkan karena budaya masyarakat, seperti masyarakat yang menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. 2. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Jika itu terjadi akan berdampak ke negara karena merugi adalah masyarakat sendiri karena proses anggaran pembangunan berkurang akibat korupsi. Yang ke-13, pendidikan anti korupsi memberi pemahaman yang berkaitan dengan moral seperti kejujuran, keadilan, hak, tanggung jawab, implikasi buruk korupsi terhadap kehidupan. Pendidikan anti korupsi menanamkan sikap menolak terlibat melakukan korupsi dan memerangi tindak korupsi di masyarakat.